berkata dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20 berkata, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, saya ingin masuk ke poin yang paling banyak ditanya oleh orang. Apakah kita boleh minum anggur? Sebagai orang Kristen, boleh minum anggur enggak? Boleh minum wine enggak? Saya akan jawab dengan fakta kebenaran. Minum boleh, mabuk jangan. Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi anggur tidak salah. Yang salah adalah orang yang minum kebanyakan dan menjadi mabuk karenanya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Boleh nggak kita minum anggur? Tadi saya katakan boleh. Boleh minum, mabuk jangan. Anggur diminum untuk perayaan atau acara khusus. Contohnya pesta pernikahan. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 2 ayat 1-11 di pernikahan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, saya percaya Yesus sendiri minum anggur. Untuk perjamuan kudus pun Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan pun di perjanjian baru 1 Timotius 5 ayat 23 berkata, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Anggur hanya boleh diminum untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi biasanya anggur dipakai untuk perayaan, yang kedua untuk perjamuan kudus, yang ketiga untuk kesehatan, khususnya bagi orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dan juga gangguan pencernaan. Saya pribadi malah disarankan sama dokter untuk minum sedikit anggur karena saya punya masalah dengan pencernaan, saya sering kembung. Dan juga untuk wanita-wanita yang baru melahirkan biasanya dimasakkan yang namanya ayam arak karena anggur memulihkan kelemahan tubuh. Di beberapa negara asing, anggur merupakan sesuatu yang biasa diminum. Biasanya mereka akan minum red wine untuk teman steak, daging-daging merah, dan mereka akan minum white wine untuk seafood, ikan-ikan, dan sebagainya. Tapi di Indonesia tentu anggur merupakan sesuatu yang tidak biasa diminum karena cuaca yang panas. Sementara di luar negeri, untuk udara dingin, mereka terbiasa meminum wine dan tidak mabuk. Menurut saya, hanya Anda yang tahu batas kemampuan Anda untuk minum anggur. Kalau Anda tahu Anda akan mabuk ketika Anda minum lebih dari 1 gelas, sebaiknya jangan minum lebih. Saya pernah menasihatkan sepupu saya yang jauh lebih kecil di bawah saya, ketika mereka kuliah di Australia, saya katakan gini, teman-temanmu akan mulai ngajarin kamu minum wine, karena di Australia dingin. Tapi dengar baik, kalau kamu cerdas, kamu tidak mabuk. Jadi kalau orang cerdas, tidak mabuk-mabukan. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.